Berita-berita tentang Aceh Tamiang sudah mulai hilang dari timeline kalian. Katanya Aceh Tamiang sudah baik-baik saja. Tapi faktanya, kita lihat sendiri. Sekarang sudah 2 bulan semenjak banjir Aceh Tamiang. Buat kita yang jauh, mungkin rasanya ini hanya berita lama. Tapi buat mereka, hal ini masih sama saja. Rumah mereka hilang, pekerjaan mereka hilang, ekonomi, bahkan rasa takut dan trauma masih mereka alami sampai saat ini. Dan total korban jiwa meninggal dunia mencapai lebih dari 1.500 orang dan lebih dari 2.000 orang yang mengungsi. Di bagian ini gue pengen ngajak kita buat berhenti sebentar, bukan mikir solusi dulu, tapi benar-benar melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Rumah mereka rusak, aktivitas mereka terhenti, dan bagaimana hidup mereka berubah setelah bencana banjir Aceh Tamiang. Jika kita menggunakan pendekatan critical thinking, pertanyaannya bukan lagi mengapa banjir ini terjadi, tetapi mengapa dampaknya selalu separah ini. Hujan deras itu wajar, tetapi yang gak wajar adalah ketika alam sudah tidak punya lagi penyangga. Banyak pohon yang ditebang demi kepentingan pribadi, demi uang yang cepat dan keuntungan yang sesaat. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya pohon yang harusnya menyerap air jadi hilang. Tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dangkal dan gampang meluap. Di sini gue sadar, banjir bukan hanya bencana alam, tetapi bencana yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Masalah terbesarnya adalah kita seringkali bergerak setelah kejadian itu terjadi, setelah adanya korban, setelah kejadian itu viral. Padahal yang paling penting itu adalah pencegahan, bukan hanya penanganan. Kepemimpinan yang baik justru diuji sebelum krisis itu datang, bukan setelah semuanya hancur. Solusi yang dapat kita berikan tidak bisa asal-asalan, harus menggunakan cara berpikir yang benar. Salah satunya adalah design thinking. Sebelum banjir, mitigation itu menjadi sangat penting. Untuk apa? Untuk memberikan aturan, menjaga hutan, merawat sungai, dan mengedukasi masyarakat. Setelah banjir, recovery juga gak kalah penting. Korban tidak hanya butuh bantuan instan, tapi apa? Tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak, pemulihan ekonomi, dan juga perhatian dalam jangka panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi itu akibat dari ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Dari ayat ini dapat kita perhatikan seperti itu ya, bahwasannya apa? Bahwasannya banyak yang terjadi kerusakan di bumi ini itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Buat gue, itu berarti tanggung jawab kita bareng-bareng, individu, masyarakat, dan juga negara. Bencana alam mungkin gak bisa kita hentikan sepenuhnya, tapi akibat dari penderitaannya masih bisa kita kurangi. Asal apa? Asal kita mau untuk membuka mata dan mau terus berubah. Karena peduli saja tidak cukup, tetapi yang kita butuhin adalah tanggung jawab yang besar. Menurut kalian gimana?